Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaga Samudra Halim dengan NIM 230510237. Di video ini saya akan menyampaikan sebuah analisis saya dengan salah satu bidang HKI, yaitu hak merek, dengan kasus hak merek MS Glow dengan PS Glow. Nah, jadi kasus ini itu bermula dari merek MS Glow, yaitu merek perawatan kulit atau bisa disebut dengan skincare milik Juraga 99 dan Sandi Purnamasari yang terdaftar sejak tahun 2016. Kemudian muncul merek baru, yaitu merek PS Glow milik Putra Siregar yang didaftarkan pada tahun 2021. Kedua merek ini beroperasi di industri yang sama dan menggunakan kata Glow sebagai bagian utama nama mereka. Padahal merek MS Glow ini sudah lebih dulu terdaftar. Kasus ini semakin kompleks karena sertifikat pendaftaran MS Glow awalnya terdaftar dalam kelas yang tidak sesuai, yaitu pada kelas 32, yang mana di kelas 32 tersebut terdaftar pada merek minuman, bukan kelas 3 yang ditujukan untuk kosmetik. Meskipun begitu, secara faktual PS Glow seharusnya tidak dapat mendaftarkan mereknya karena MS Glow telah menjadi merek terkenal dan berdiri lebih lama sesuai Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pasal 35 ayat 1 menjelaskan merek yang terdaftar dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Sistem pendaftaran di Indonesia ini bersifat konstitutif. Artinya, perlindungan hukum hanya berlaku untuk merek yang sudah didaftarkan secara sah. Penggunaan nama atau logo yang memiliki kemiripan merek, terutama untuk jenis barang yang sama, dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif. Dalam kasus ini, MS Glow telah memiliki perlindungan hukum dan hak eksklusif atas mereknya. Oleh karena itu, MS Glow berhak menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh PS Glow. Tapi sebelumnya, pihak MS Glow sudah mencoba menghubungi PS Glow untuk klarifikasi, namun tidak ada respon. Akhirnya, pada tanggal 15 Maret 2022, Sandi Purnamasari sebagai pemilik MS Glow secara resmi melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual ini kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dilihat dari kasus ini, PS Glow memang terlihat sebagai pihak yang melanggar. Jika dilihat dari data resmi DJKI menunjukkan bahwa hak atas merek MS Glow tidak terdaftar atas nama pribadi Sandi Purnamasari, melainkan atas nama PT Kosmetika Cantika Indonesia. Hal ini membuat klaim bahwa Sandi Purnamasari kepada DJKI dianggap tidak memenuhi unsur formal sebagai pemilik sah secara administrasi. Serta sertifikat pendaftaran merek MS Glow juga tidak terdaftar pada kelas yang sesuai, yaitu di kelas 32. Seperti yang saya bilang tadi, di kelas 32 merupakan kelas minuman, bukan pada kelas 3, yaitu kelas kosmetik. Sebaliknya, PS Glow telah mendaftarkan produknya di kelas 3, yang mana pihak PS Glow ini sudah sesuai dan sudah terdaftar di DJKI. Kemudian PS Glow berargumen bahwa Sandi Purnamasari tidak memiliki kedudukan hukum yang sah atas hak eksklusif merek MS Glow karena ia bukan memegang hak yang tercantum dalam dokumen resmi. Meskipun ada prinsip first to file, di mana dalam prinsip ini siapa yang daftar pertama dialah yang berhak. Prinsip ini harus sejalan dengan penggunaan merek yang sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Pada akhirnya disimpulkan bahwa PS Glow adalah pemilik sah dan eksklusif atas nama Glow untuk kosmetik dan skincare karena telah terdaftar secara resmi. Sedangkan MS Glow dinilai menggunakan nama yang terlalu mirip sehingga berpotensi merugikan identitas usaha milik PS Glow. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.